Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah sholat tarwih, sholat witir Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu beribadah, berta'abud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan olehnya kita itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala membuat Allah itu ridha, sehingga dengan keridhaan Allah ibadah kita menjadi sababiyah kita semua diberi istiqomah. Dengan istiqomah beribadah maka akan menjadi sababiyah kita akan menjadi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sedikit kami sampaikan bahwa di bulan suci Ramadan manusia selalu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain perintah untuk ibadah puasa, juga diperintah untuk melaksanakan ibadah-ibadah amal yang baik. Di antara ibadah amal yang baik yaitu kita di bulan suci Ramadan di antaranya adalah tetap berusaha mencari ilmu. Sehingga pada saat ini materi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan adab seseorang mencari ilmu. Di antaranya bahwa ilmu itu sangat penting pada kita semua. Urusan dunia membutuhkan ilmu, urusan akhirat itu pun juga membutuhkan ilmu. Sehingga Nabi Agung Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa yang ingin membutuhkan atau ingin sukses dunianya, maka itu pun juga harus membutuhkan lantaran dengan ilmu. Sama juga barang siapa yang ingin sukses urusan akhirat, itu pun juga harus dengan ilmu. Dan begitu juga urusan dunia ataupun akhirat sama-sama membutuhkan ilmu. Kita itu beribadah pun juga membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu, apapun bentuk yang kita lakukan, baik itu bentuk aktivitas pekerjaan ataupun itu aktivitas ibadah, tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadah yang kita lakukan bisa juga menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Seperti contoh, tatkala seorang penjahit, pekerjaannya seorang penjahit itu didasari dengan ilmu, mulai dari mengukur, memotong sampai menjahit, itu pun juga didasari dengan ilmu. Dengan ilmu maka apa yang dilakukan oleh seorang penjahit dengan memotong-motong kain, jadilah yang namanya sebuah pakaian yang pantas untuk dipakai. Coba bayangkan ketika seseorang melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, semisal seorang penjahit tapi tidak didasari dengan ilmu. Kalau kita hanya melihat, oh nak gawe kelambi gampang tinggal motong, padahal memotongnya pun juga butuh ilmu. Sehingga apa? Segala sesuatu jika tidak didasari dengan ilmu, maka bisa juga tidak menjadi suatu pekerjaan hasil yang maksimal, bahkan akan jadi sia-sia. Sama juga ketika kita itu beribadah, ketika kita sholat, itu pun juga membutuhkan ilmu. Di antaranya apa? Yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara sholat kita. Sebelum sholat apa yang harus kita lakukan, karena keberhasilan suatu amal ibadah diantaranya adalah berdasarkan ilmu. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, maka mencari ilmu itu hukumnya wajib. Mencari ilmu hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena kewajiban mencari ilmu itu dikatakan fardu ain. Setiap individu wajib mencari ilmu, karena dengan ilmu akan mengantarkan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara adab seorang mencari ilmu yaitu adalah lil mahabbah li syekh. Sehingga di dalam kitab disebutkan adab seorang mencari ilmu, di antaranya
min adabil murid al mahabbah li syekh. Adab seorang mencari ilmu itu harus mempunyai rasa cinta dan bangga terhadap gurunya. Kenapa? Karena ilmu itu akan bisa kita terima tatkala kita mau membuka jendelanya ilmu. Siapa yang membuka jendelanya ilmu? Yaitu guru. Tatkala seorang sudah mempunyai rasa cintanya, rasa bektinya kepada seorang guru, maka bagaikan orang atau guru itu bagaikan orang yang membuka jendela ilmu, sehingga ketika jendela ilmu itu kita buka, maka kita pun juga akan menerimanya. Sama juga ketika seorang itu sudah tidak mempunyai rasa simpati, sudah tidak mempunyai rasa senang, sudah tidak mempunyai rasa bangga terhadap gurunya, bagaimana mungkin ilmu yang kita cari akan kita peroleh? Maka penting bagi kita, tanamkan pada diri kita, tanamkan kepada anak-anak kita untuk berusaha membuat simpati, membuat senang terhadap guru-gurunya, karena guru adalah sebuah pengantar ilmu. Dengan mencintai seorang guru, maka disitulah ilmu akan kita terima. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempunyai sifat mahabbah. Selain sifat mahabbah terhadap guru, maka adabnya seorang mencari ilmu selain mempunyai rasa cinta, yaitu harus lil istidzan, meminta izin atau pasrah kepadanya. Kenapa? Saat-saat ini mungkin ketika kita mencari ilmu dimanapun berada, misalnya di majelis zikir, di majelis taklim, ataupun menyekolahkan anaknya, mengajikan anaknya, jangan lupa biar ilmu yang diterima oleh sang anak menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat. Paling tidak kita harus memasrahkan kepada beliau seorang guru. Dengan memasrahkan, di situ apakah nanti guru menerima atau tidak, disitulah yang akan menjadi jawaban agar ilmu kita menjadi barokah manfaat. Jangan sampai apa yang sama persis yang disabdakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dikisahkan harganya suatu barang itu jauh lebih mahal tinimbang harganya anak. Regone wedhus, regone kambing, harganya kendaraan, harganya mobil kadang lebih mahal dibandingkan dengan harganya anak. Kenapa? Nabi sudah menyampaikan, sayati zamanun ala ummati al-ghanamu aghallu min abnaihim. Akan datang suatu zaman harga kambing, harga kendaraan, harga mobil, harga apapun jauh lebih mahal dibandingkan dengan harganya anak. Kenapa? Karena sudah hilang perhatian anak, perhatian orang tua terhadap anaknya. Kalau anak pergi, kita tidak mencarinya. Kalau kita memasrahkan anak ke tempat pengajian, kadang kita sebagai orang tua salah. Dep-dep anak, saya terbukti ngajar TPQ orang legio dep-dep ono anak, lho ki anake sapa? Anake si A, anake si B. Saya bayangkan ternyata sekian banyak orang menitipkan tempat pendidikan, menitipkan ke tempat pengajaran ataupun pembelajaran, baik menyekolahkan anaknya. Kadang yang sering kita lupakan adalah orang tua lupa memasrahkan anaknya kepada gurunya. Padahal syarat orang mencari ilmu adalah meminta izin dan memasrahkan kepada anaknya. Sementara kadang kita kalah, nitip ke bondo ning anake, nitip ke bondo kepada orang lain. Misalnya kita menitipkan sepeda motor, kadang pasrah, Pak titip. Kita memasrahkan atau menitipkan barang kepada orang lain, mesti kita matur, Pak tolong titip dijaga. Tapi kadang kita menitipkan anak untuk belajar, menitipkan anak untuk mencari ilmu. Kesalahan yang sangat besar, orang tua lupa memasrahkan anaknya. Maka dari itu kami mohon kepada bapak ataupun ibu yang masih punya anak, ketika belajar jangan lupa minta izin dan pasrahkan kepada gurunya.
karena guru itu adalah sebagai jendela ilmu, membuka ilmu, membuka cakrawala pengetahuan sang anak. Ketika seorang anak sudah akan bisa menerima keberkahan ilmu, apa yang disampaikan guru berawal dari mereka memasrahkan dan meminta izin kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita sebagai orang tua. Apapun aktivitas kita, intinya apapun aktivitas kita, baik itu aktivitas pekerjaan ataupun ibadah, haruslah didasari dengan ilmu. Karena dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita. Dengan catatan selain kita berilmu, kita pun juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.